Hello guys, hello rek, welcome back to my YouTube channel di Cabut Official, Bocah Gabut. Terima kasih telah mengeklik video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen dan juga subscribe. Enjoy. Nah, di video kali ini aku mau mengasih tahu hal apa saja sih yang harus kalian persiapkan untuk mendaki gunung. Hal apa saja sih yang harus kalian persiapkan saat mendaki gunung untuk pemula? Sebelum kita lanjut videonya, aku ngopi dhisik yo rek. Mangga. Memantul. Nah, yang pertama untuk kalian harus siapkan adalah nyawa. Ya iyalah, wong gak ada nyawane ya guys, mau gak gunung rek. Setuju gak? Yang dimaksud nyawa di sini adalah akhir-akhir ini semakin sering terjadi kasus orang yang meninggal di gunung. Sebabnya karena banyak sebab sih ya. Salah satunya karena kondisi badan yang kurang fit, dipaksakan naik gunung sehingga di saat pertengahan perjalanan mereka ngedrop dan ya lewat atau sudah meninggal gitu. Seperti di Gunung Lawu kemarin ya. Itu masih di pos 2 saja sudah merasakan hipo atau kedinginan ya. Dan langsung meninggal dia. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan nyawa terlebih dahulu untuk naik gunung. Nah, untuk hal yang kedua harus kalian siapkan adalah biaya. Perhitungkan dengan baik berapa ongkos perjalanan, makanan yang harus dibeli, tiket masuk ke area pendakian. Yang dimaksud biaya di sini adalah ya kalian harus perhitungkan dari kalian berangkat sampai tujuan dan juga pulang itu harus kalian perhitungkan biaya berapa saja yang harus kalian cukupi atau sediakan gitu ya. Kayak biaya untuk transportasi, biaya membeli logistik, biaya daftar masuk dan biaya lain sebagainya. Itu kalian harus perhitungkan terlebih dahulu. Kalau tidak kalian akan keteteran di saat pertengahan perjalanan. Maka dari itu persiapkan terlebih dahulu biaya yang perlu disiapkan saat mendaki gunung. Nah, untuk hal yang berikutnya untuk kalian persiapkan adalah peralatan. Kalau cuma tektok, yang dimaksud tektok di sini adalah kalian naik langsung turun. Itu ya yang namanya tektok. Doang gak mungkin gak perlu kalian membawa alat-alat yang seperti tenda, itu kalian gak perlu membawanya. Bikin berat aja. Pelajari manajemen peralatan, jangan bawa yang tidak penting. Jadi ya kalian nggak usah bawa barang yang tidak penting. Yang dimaksud peralatan di sini adalah kayak keril, kayak keril ya, ini pasti kalian membutuhkan yang namanya keril untuk pendakian yang minimal menginap 1 malam gitu ya. Kan ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 4 hari 3 malam. Itu kalian pasti membutuhkan yang namanya carrier. Nah, peralatan lainnya adalah kayak tenda. Itu untuk kalau kalian tidak betah dingin ya, itu kalian pasti membutuhkan yang namanya tenda. Atau juga flysheet itu untuk yang simple-simple seperti itu. Dan juga kayak ini nesting. Ini nesting, kompor dan juga gasnya. Itu kalian juga harus bawa yang namanya peralatan. Dan juga ada trekking pole. Kalian juga bisa lihat video aku di sini ya, nanti aku cantumkan peralatan apa saja sih yang harus kalian dibawa. Nah, untuk hal yang berikutnya adalah kalian harus mempersiapkan yang namanya fisik. Fisik di sini adalah latihan dulu sebelum kalian mau mendaki sebuah gunung. Kalau nggak kuat jangan maksain, latihan lagi biar stamina tubuh kita itu kuat dan juga mampu untuk mendaki gunung. Serek tak ngopi dhisik ya. Ngawelak.
Nah, yang dimaksud fisik di sini adalah kekuatan tubuh kalian saat mendaki itu gimana sih? Ya harus kuat. Kalau nggak kuat ya bisa-bisa ngedrop di pertengahan perjalanan. Maka dari itu kalian harus persiapkan fisik terlebih dahulu. Contohnya seperti olahraga kayak lari, ya gak jauh-jauh amat sih ya, kayak keliling sekitaran rumah situ aja, supaya kalian itu mempunyai mempunyai basic yang kuat saat untuk kalian mendaki. Nah, untuk hal yang berikutnya untuk kalian persiapkan adalah yang namanya mental. Mendaki itu pasti capek. Gak mau capek, rebahan aja di rumah. Jangan nanya gimana caranya biar nggak capek, tanya gimana biar kuat. Itulah mental pejuang atau mental pendaki. Yang dimaksud mental di sini adalah kalian mendaki itu pasti capek. Dah, saat capek itu kalian mentalnya harus kuat. Gimana caranya kalian di saat kondisi capek tapi masih mau melanjut mendaki sampai ke puncak gitu ya. Nah, untuk hal yang berikutnya adalah kalian harus mempersiapkan yang namanya ilmu. Percuma punya peralatan bagus tapi gak punya ilmu, punya tas carrier mahal tapi ngisinya ngasal. Pas ada yang cedera malah repot karena naruh P3K di paling bawah. Nah, ilmu di sini adalah kalian harus mempunyai ilmu yang lebih luas dalam bidang pendakian. Kayak packing carrier bagaimana supaya tidak berat saat kita mendaki, dan juga ilmu saat kita mendaki dalam keadaan rombongan itu kan ada barisan tertentu ya, kayak ada sweeper, terus follower, terus terus bagian nggawa logistik, bagian nggawa tenda, terus ngarep dhewe ku leader ya, nek gak salah loh. Leader kok. Ya. Lalu ilmu yang selanjutnya adalah di saat teman kalian ya mungkin ada yang cedera atau kecapean, kalian itu tidak boleh melanjutkan sendiri ke puncak gitu ya. Ya kalau ada yang break satu ya break semua. Dalam artian kalian kalau nggak ada yang ke puncak satu ya nggak ke puncak semua. Jangan egois lah ya. Nah, untuk hal selanjutnya adalah, untuk yang terakhir kita harus memperhatikan yang namanya itu etika. Etika di sini adalah sikap kita saat mendaki gunung. Kan namanya gunung ya, itu kan bukan tempat umum untuk manusia. Di sana itu pasti banyak yang namanya jin atau setan atau demit ya. Seperti ini demitnya. Nah, itu demit. Maka dari situ kalian harus belajar etika yang baik. Yang dimaksud etika yang baik yaitu kalian tidak boleh berkata kotor, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal yang kurang baik lah ya. Namanya gunung, kita mendaki gunung itu ibaratnya koyo awakmu iku sing duwe omah terus ana tamu moro-moro gawe rusuh kan ya, jelas awakmu muring-muring kan. Wis koyo ngono iku lah. Terus pas awakmu mendaki gunung, terus awakmu meso-meso, terus ibaratnya melakukan hal yang tidak ngono ya. Jelas sing nunggu gunung iku mau muring-muring. Mangkane akeh contone ning gunung-gunung liyane koyo Gunung Lawu iku sing wingi ana arek ilang ya. Paling ya iku etikane kurang apik. Maka dari itu kalian harus belajar yang namanya etikat yang baik itu bagaimana. Dan jangan senonoh. Dan terakhir, kalian tidak boleh membawa tisu basah ya. Bisakan membawa tisu yang kering lalu dibasahi dengan air, karena tisu basah itu tidak bisa memuai dengan tanah. Terurai dengan tanah. Maka dari itu kalian tidak boleh membawa yang namanya tisu basah. Sekian dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain. Thank you.